إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Jadi ketika kita berselawat kepada Rasulullah, kita harus punya keyakinan hakikatnya yang berselawat itu Allah Subhanahu wa taala, dan kita kenapa kok kita membaca Allah memberi karunia kepada kita dan lisan kita untuk menjadi wakilnya di alam zahir berselawat kepada Rasulullah. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang berselawat terus kepada Rasulullah, sebagaimana Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi berselawat itu Allah yang berselawat kepada Nabi. Selawatnya Allah berbeda dengan manusia. Ya, jadi jangan ngebayangin Allah pegang tasbih berselawat, jangan. Itu. Jadi Allah mukhalafa lil wadid. Karena apa? Ini sangat riskan memang ya. Saya jelaskan itu kalau tidak gamblang penjelasannya nanti bisa bahaya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita berbicara af'alullah, ya, segala sesuatu Allah yang berbuat. Nah, cuma ini kalau saya jelaskan terlalu jauh ini nanti bahaya. Ya. Jadi sudah cukup intinya ketika kita berbuat baik, ya, termasuk berselawat, hakikatnya, ingat hakikatnya Allah yang berselawat. Apa selawatnya Allah? Menurunkan rahmat kepada seluruh makhluk, tapi dilewatkan oleh Allah melalui nabinya. Kemudian agar kita kebagian secara khusus rahmat Allah tersebut, maka lisan kita dipakai untuk mengucapkan lafal selawat kepada Nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehormatan. Jadi kita baca selawat ini bukan kekuatan kita, Allah ngasih. Karena yang tahu keutamaan selawat Fatih banyak. Ikhwan semua tahu kalau selawat Fatih itu mempunyai keutamaan yang dahsyat. Cuma yang mampu baca selawat Fatih jangankan di waktu lain, dalam wirid lazim saja banyak yang pakai yang pendek. Berarti tidak mampu. Orang yang mampu jangan sombong. Apa? Karena lagi dikasih. Yang tidak mampu belum dikasih. Ya, jadi kalau kita ini tahu bahwa kebaikan yang kita lakukan karunia Allah, kita tidak akan sombong. Berbeda orang yang tidak ngerti dengan ilmu hakikat, merasa ketika berbuat baik seakan-akan dia yang berbuat baik. Ketika sedekah merasa dia memberikan segala sesuatu yang dia sedekahkan kepada orang itu. Itu kalau bukan aku, masjid itu tidak berdiri. Mulai dulu panitianya nyari dana tidak berdiri sampai sekarang. Setelah aku yang jadi. Nah, kan ada yang ngomong gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya yaitu waktunya berdiri. Cuma Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang Allah pakai. Maka si A jadi, kalau perusahaan bangkrut, si A jadi direktur, langsung maju perusahaannya. Nah, orang yang bodoh, itu aku yang bikin maju. Dulu sebelum aku bangkrut. Ada kan yang ngomong gitu kan? Dagangan itu sebelum aku, waduh. Dah ada yang beli. Giliran aku duduk sebentar, langsung ada yang beli. Nah, ini bahaya ini. Bahaya. Ya termasuk berselawat, sholat dan macam-macam. Sehingga kita kalau ngerti dengan hakikat ini, ketika kita diberi kebaikan tetap nangis hati kita kepada Allah. Jangan sampai kebaikan yang merupakan kehormatan yang Allah berikan kepada kita tidak dicabut oleh Allah. Karena apa? Yang paling berat itu tercabutnya nikmat setelah diberikan. Ya. Orang tidak kebagian itu sakit. Tapi lebih sakit orang yang kebagian dicabut.
Tapi lebih sakit lagi kalau sudah kadung diberi, kemudian putus tengah jalan. Sehingga di antara perempuan pun juga ada yang sampai menyanyi dengan lagu yang Masya Allah. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Iya kan? Daripada kau bunuh aku dengan itu lebih menyakitkan. Itu.